swasta yang ada di Kota Kupang. Seperti halnya universitas pada umumnya, Universitas Katolik Widya Mandira terdiri dari 7 fakultas dan 23 prodi. Dari 21 prodi untuk S1, 1 prodi untuk S2, dan 1 prodi untuk PPG. Salah satu struktur tertinggi yang ada di Universitas Katolik Widya Mandira adalah Wakil Rektor. Untuk mengetahui lebih jauh, saat ini sudah hadir bersama saya Bapak Rodrigo Servasius. Halo Pak, selamat sore. Selamat sore. Selamat datang di channel Ilmu Komunikasi Unira. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Hari ini jam berapa ini? Jam 3, berarti sudah cukup capek dari pagi. Dari baik Bapak, walaupun keadaan Bapak yang sudah capek, tapi kami berterima kasih karena Bapak sudah mau bergabung bersama kami di sini. Sama-sama ya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita mengobrol lebih jauh bersama Bapak Wakil Rektor 3, saya akan mempersilakan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kalau nama dari saya dibacakan Rodrigo Servasius. Nama, status Wakil Rektor bidang kemahasiswaan. Pendidikan terakhir? Pendidikan terakhir saya Magister Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada Jogja. S1 dari Gadjah Mada, S2 dari Gadjah Mada. Ya, luar biasa. Ya, oke. Sebelum kita mengobrol ke intinya, bisakah Bapak memberikan sedikit gambaran terkait dengan Wakil Rektor 3 itu seperti apa sih? Oke, dari segi kegiatan, nama kita itu kan dahulu kami disebut pembantu rektor. Kemudian dalam perkembangannya berubah menjadi wakil rektor. Nah, wakil rektor itu berarti kalau rektornya tidak ada, berarti para wakilnya itu yang bisa menggantikan posisi rektor. Hanya dari para wakil itu, rektor hanya satu membidangi banyak hal, kemudian dibagi ke dalam 3 wakil rektor. Wakil rektor 1 konsentrasinya di Biro Administrasi Akademik, wakil rektor 2 itu di SDM dan keuangan. Wakil rektor 3 yang berkaitan dengan kalian, berkaitan dengan kemahasiswaan dan kegiatan mahasiswa. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan mahasiswa dan mahasiswa seharusnya itu lewat wakil rektor 3. Itu sih sebenarnya. Apa lagi? Tidak, cukup. Cukup, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Wakil Rektor 3? Saya diangkat 2018, kemudian berakhir 2021 Desember. Kemudian diminta menjadi wakil rektor lagi periode kedua dari Januari 2022. Jadi dari segi lamanya periode kedua baru 1 tahun, periode yang 1 yang 4 tahun sudah lewat. Berarti Bapak sudah 2 periode. Ya, sudah periode 2 juga. Selanjutnya, apa sih tugas pokok dan fungsi dari Wakil Rektor 3 itu sendiri? Ia mengatur, paling penting untuk mengatur, memanage seluruh kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas. Itu yang ada. Tapi sebenarnya harusnya juga itu membidangi, mengatur kegiatan-kegiatan dari setiap prodi agar semua kegiatan itu kita akan melaporkannya yang disebut dengan Simkat Mawa. Simkat Mawa itu sistem peringkatan mahasiswa di setiap perguruan tinggi. Nah, Simkat Mawa itu berisi kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan mahasiswa program studi dan juga mahasiswa fakultas dan universitas. Salah satunya mungkin kalian punya kegiatan seperti ini, kalau dia terlaporkan dengan baik, kalau kamu menyampaikannya secara struktural dengan baik. Nah, secara struktural dengan baik itu adalah 1. Kegiatan seperti ini harus ada URL-nya. Harus ada pengumumannya. Pengumuman itu mau buat apa, kapan dibuat, siapa yang diundang, bicaranya apa.
hasil kegiatannya seperti apa, itu yang dilaporkan ke universitas, itu bisa dilaporkan menjadi salah satu sumbangan untuk Singkatmala, untuk sistem pemeringkatan mahasiswa. Itu sih sebenarnya. Kalau yang lain terlalu panjang dan lama, banyak. Apalagi. Tadi kan Bapak menjelaskan bahwa Bapak ini sudah masuk ke periode kedua. Oke. Jadi saya ingin bertanya, pada masa jabatan Bapak di periode pertama, kira-kira ada tidak program-program yang sudah dicanangkan tapi tidak terlaksana atau belum terlaksana? Paling sedih itu pada periode pertama gara-gara COVID-19 itu. Gara-gara COVID-19 itu kita seluruh kegiatan kemahasiswaan itu tanda petik dibekukan, baik lokal, nasional, itu semua tidak ada. Dan itu menyebabkan laporan saya untuk kegiatan kemahasiswaan hampir tidak ada. Dan baiknya negara juga merestui kegiatan itu tidak ada. Jadi dari segi COVID ya memang kegiatan itu mau bilang apa tidak ada. Tetapi sebelum COVID 2018 itu kita pernah membuat PISMA, kegiatan yang di kampus ini, Pekan Ilmiah dan Seni Mahasiswa, hampir setiap tahun selama saya menjadi wakil rektor itu dilaksanakan. Ajaibnya selama daring itu, selama COVID itu kita juga menjalankan PISMA online. Malah sedikit ajaib itu kita gara-gara berkat dari COVID itu, maka sampai hari ini kita punya PISMA itu menjadi PISMA nasional. Harapannya menjadi internasional dengan melibatkan teman-teman dari Timor Leste. Nah, dengan kata nasional, maka sistem pemeringkatannya itu baik, meningkat. Dan syarat-syarat kita untuk masuk di yang bisa dilaporkan itu tercover. Karena kita punya URL, kita punya pengumuman, kita punya hadiah, kita punya penyerahan hadiah yang di daring itu kan penyerahan secara simbol gitu toh, direkam dan tidak hilang di dia punya jejak di medsos itu. Nah itu sih berkat dari dari daring itu. Hanya kegiatan-kegiatan yang tidak daring ya susah. Voli Piala Rektor ini sudah 2019, 2020, 2021, 2022 tidak dilaksanakan. Padahal Piala Rektor itu ya sebenarnya menjadi trademark branding kita di kampus ini. Ada Copa Unbira, main bola mahasiswa antar fakultas, antar prodi juga selama COVID tidak dilakukan. Kita baru lakukan ini ya baru 3 kali kalau tidak salah Copa itu. Saya kira itu ya yang besar. Kalau demikian, kira-kira ada tidak program yang tidak terlaksana di jabatan Bapak yang di periode pertama mau dilaksanakan di jabatan Bapak yang sekarang di periode kedua? Ya, mimpinya paling tidak itu ya Piala Rektor itu kita laksanakan di 2020. Ini 23 sudah mau habis ini. Mungkin dari Juli sampai dengan Desember 2023 ini kita akan mencanakan Piala Rektor itu. Kita punya kegiatan namanya Community Outreach Program KKN Internasional bersama Petra, bersama perguruan tinggi dari Korea, dari Cina, dari Jepang, dari Belanda. Selama COVID itu tidak terlaksana. Nah, tetapi sekarang di 2023 ini akan terlaksana di Mojokerto dengan di Sumba. Kita bisa mengirim 20 mahasiswa, 10 ke Sumba, 10 ke Mojokerto nanti. Itu untuk COP ya, garis miring KKN internasional, tapi belum sangat lengkap orangnya. Itu saja. Oh iya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara Bapak mengkoordinasikan program-program yang sudah Bapak buat, lalu dikomunikasikan ke biro-biro yang membantu Bapak dalam menjalankan program ini? Jawaban paling simpel sekarang tetap kembali ke berkat COVID itu. Karena berkat COVID itu kita sudah mempunyai kebudayaan yang menarik itu tentang paperless. Jadi semua undangan itu kita publish kita punya grup mahasiswa, grup pimpinan, grup dekan, grup prodi, kita punya dan kita publish itu.
Juga mungkin dampak buruk dari COVID itu adalah banyak orang yang tidak membaca pengumuman itu. Tiba-tiba sudah terjadi baru bilang, kok baru kenapa dibuat, kami tidak tahu. Nah waktu ditanya kenapa tidak dibaca, saya lihat itu barang bukanya susah, saya langsung lihat, langsung hapus, bersihkan, tidak tahu lagi. Itu juga jadi sulit. Nah kami bisa bela diri bahwa kami sudah publish itu, tapi setuju dengan Angel bahwa kita harus menemukan cara lain. Tetap harus ada pendekatan seperti kamu buat tadi itu, pergi cari saya tadi, kemarin diberitahu tadi, kemudian dia ya mungkin langkah-langkah seperti itu. Jika mau melakukan sesuatu minimal harus rela berkorban untuk mau berkomunikasi sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang tepat gitu. Itukah Angel atau punya maksud lain, silakan. Ya itu maksud saya juga. Oke. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Universitas Katolik Widya Mandira itu pernah melakukan kerjasama antar universitas tapi tingkatnya keluar terkait dengan program kemahasiswaan? Mungkin ke universitas yang ada di luar negeri atau di luar NTT mungkin? Kalau nasional kita mempunyai aktif Asosiasi Pendidikan Katolik Indonesia. Itu kita melakukan pertama lewat BISMA itu, kedua lewat intersosial cultural itu. Yang kita tidak bawa banyak mahasiswa, tapi ada mahasiswanya yang ikut. Kita punya pengabdian aktif, itu nasional. Nah, akhir-akhir ini tuntutan borang menyebabkan kita harus memenuhi pertanyaanmu tadi itu, kerjasama internasional. Nah, pilihan paling dekat kita punya tetangga internasional itu Timor Leste. Salah satu yang dibuat oleh KKN Internasional Fakultas Teknik dengan perguruan tinggi di Timor Leste. Belum sangat aduhai, tetapi langkah-langkah sudah ada. Kemudian sebenarnya dengan mengikuti COP, Community Outreach Program tadi itu, kita sebenarnya melakukan kerjasama internasional. Dan selain aktif yang nasional, kita punya AKUKA, Asosiasi Perguruan Tinggi Kristen Internasional. Itu kita punya. Rektor sering berangkat, hanya mahasiswa kita itu diundang, diharapkan hadir, tetapi kalau luring menjadi sulit. AKUKA 2019 itu kita dipuji setengah mati karena kita bisa bernyanyi online dan kita menjadi peserta yang membuka kegiatan pertemuan para rektor itu secara online dengan menyanyi online. Nah, ternyata suara kita itu bagus juga, jadi banyak yang memuji dan mengharapkan kita hadir secara fisik. Nah, kalau hadir secara fisik ini Anda hitung $3.000, itu berarti untuk satu orang pergi menghabiskan 45 juta, baru tiket, belum tidur, makan. Jadi itu menjadi kesulitan. Ya. Itu kan banyak program-program yang akan dengan universitas luar itu banyak. Menurut Bapak, bagaimana dari sisi kemahasiswaannya? Apakah mereka tuh terkait dengan program-program yang dibuat oleh kampus? Apakah mereka itu menerimanya secara pasif atau aktif mau terlibat atau tidak? Acuh begitu Pak? Ya, saya berdoa pertanyaan Angel ini lahir dari kesadaran dan keinginan berpartisipasi. Ya, kalian mahasiswa, kalian juga melihat dan mengetahui animo untuk kegiatan seperti itu seperti apa. Tetapi dari Wakil Rektor 3 dari bidang kemahasiswaan, saya masih bermimpi pertanyaan Angel itu menjadi pertanyaan seluruh mahasiswa yang sangat berniat, sangat on fire begitu, mau ikut kegiatan internasional. Kita baru menyatakan bahwa tolong siapkan kamus bahasa Inggris di HP supaya kalau nanti kita mengikuti kegiatan itu paling tidak kalau tidak tahu apa-apa itu bisa lihat di kamus. Itu sudah membuat satu warning yang membuat orang-orang itu menjadi sulit untuk mau. Nah, jadi tanda petik ya, kesulitan kita itu biasanya di bahasa itu.
tetapi harapan bahwa semua mau terlibat itu per ide ada gitu. Jadi misalnya gini, kita punya COP itu kita kan membutuhkan 30 orang. 30 orang itu kan dalam konsepnya kita tadi kamu bilang prodi kita ada 23. Karena yang baru itu teknologi pangan, PPG itu baru akan dibuka 2023 2024. Tetapi yang 20 S1 itu sudah ada, sudah cukup lama. Tetapi untuk kegiatan internasional itu masih membutuhkan paksaan fisik secara sah. Jadi harus ada dorongan, paksaan baru orang mau ikut. Malah kadang-kadang ancaman jika tidak ikut, tidak dapat ikut. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulan saya, niat dari kampus besar, cara menggerakkan anak-anak kita itu masih cukup sulit. Ada tawaran yang sangat ajaib sekarang. Kita mau magang 300 orang di Jerman. 300 orang, kamu semester berapa? Semester 4. Ya, so kalau dibuka tolong ikut ya. Ada tawaran 300 orang magang di Jerman. Kamu hanya menyiapkan tiket dari sini sampai di Jakarta, karena kita di kampung sini tuh. Tapi dari Jakarta ke Jerman, hidup di Jerman 3 bulan itu kamu hanya bawa badan saja. Nah, saya harap dengan hari ini, kegiatan ini kemudian dipublish, kemudian semua orang, kita 300 orang dalam 10 tahun ke depan, kalau setiap tahun 300 orang, ada 3.000 orang bisa ikut. Dan kalau 3.000 orang bisa ikut, saya kira sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan, wah itu tepuk tangan, bisa 1 minggu tidak berhenti. Bisa, ternyata. Nah itu situasinya. Jadi ini yang terbaru, yang 300 orang ini kita akan berjuang di 2024 nanti ada 300 orang berdasarkan konsep kampus merdeka itu, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita akan mendorong 300 anak kita untuk ikut magang di Jerman. Magang yang menyenangkan, 3 bulan Anda bisa mendapatkan 20 SKS. Dan kalau kamu semester 4, semester 5 kami mulai buka pendaftaran semester 5. Dari Juli sampai dengan Desember kita mulai sosialisasi dan buka. Kemudian Januari sampai Maret itu kita mulai mencanangkan. April, Mei, Juni Anda akan sampai di Jerman. Lumayan bisa ketemu hidup 3 bulan. Diberi makan, diberi uang saku juga. Jadi ya modalnya tadi seperti yang Anda nyatakan, antusiasme mahasiswa kalau ditawarkan kegiatan itu ada atau tidak. Yang saya pikirkan juga mungkin prodi komunikasi dan siapapun yang lain, kalau kegiatan itu sedikit tanda petik tidak direspon dengan baik, mungkin perlu dipikirkan pesta massal gitu ya. Tetapi kan terus dari kalian, kita mau pesta massal, bawa makan dari rumah masing-masing, tetapi kita goyang sepanjang kampus Penfui ini, itu semua tempat itu kita taruh orang itu mungkin baru direkam, oh ya luar biasa. Kita sudah punya itu drone di langit itu, oh ya rekam orang goyang dari pintu gerbang di bawah sampai pintu gerbang sini. Jadi kalau untuk kegiatan sulit, maka mungkin coba buat pesta, datang bawa makan masing-masing, makan rame-rame di kampus. Nah itu sih bagian menurut saya membangkitkan kesadaran itu, karena kita punya rencana kegiatan itu paling mahal menyedot biaya itu dimakan. Nah saya punya mimpi itu tidak boleh ada uang makan. Setiap kita kan makan pagi, makan siang, makan malam. Nah kalau kita membuat kegiatan makan malam, pasti bawa kotak makannya masing-masing. Kita makan, tapi kami menyiapkan musiknya. Oh itu bisa, itu kita tidak terlalu mahal. Karena kalau makan ditanggung kampus, batal kegiatan. Biasanya menjadi sulit. Mahasiswa jumlahnya dibatasi, dikurangi seperti itu. Menurut saya itu perlu dari komunikasi ya, kalian yang punya fasilitas, kalian yang coba. Ya kita mempunyai pesta-pesta yang cukup banyak ya. Ada Valentine, kita bisa buat kegiatan itu.
ada pesta keluarga 24 September, dipikirkan dan disebarkan berbulan-bulan ya, jangan mimpi 3 hari sebelum pesta baru buat. Itu juga tidak jadi. Begitu ya. Pak, tadi kan Bapak sempat menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang berskala internasional. Itu kan membutuhkan kemauan besar dari pihak mahasiswa itu sendiri. Bagaimana jika dari pihak mahasiswa itu dia punya kemauan, tapi dia punya keterbatasan dalam hal bahasa, begitu? Apakah dari pihak kampus memberikan fasilitas untuk membantu dia atau bagaimana, Pak? Iya, saya nggak tahu ya. Kamu ingat karena tidak kamu punya kakak itu si Tiaragat itu. Tiaragat itu apa yang dia tidak ikut itu? Lomba masak Korea dia ikut. Lomba tulis Malaysia dia ikut. Semua dia ikut. Dia pernah kurus kecil tidak jelas untuk angin tiup bisa jatuh mungkin. Tetapi dia bukan mahasiswa bahasa Inggris. Dan ya dia berlatih berbahasa Inggris. Kita mau punya pusat bahasa, punya kita. Hanya apakah mahasiswa itu terdorong mau tahu kita punya juga itu unit kegiatan mahasiswa bahasa Inggris. Apa itu Ibu Injani SV2 ke sport apa itu. Tapi mau buat kegiatan mahasiswanya tidak ada. Taman kita ada begitu banyak. Atau kalian ada dari komunikasi. Hal-hal ini seperti rekaman ini. Kalau rekaman di sini ya memang dalam studio ada Ibu Ria Pusinan itu. Tapi kalau rekam di taman yang ada di sana, buat itu di situ. Kemudian cari mahasiswi atau kalian yang membuat mahasiswi paling pandai untuk direkam. Kalau buat hadiahnya, buat kelihatannya, minta hadiahnya di kampus. Sehingga kalau orang setiap tahun anak itu maju, kita kasih dia selempang. Mahasiswi paling pandai berkomunikasi. Gitu. Nah harus itu datang dari bawah. Kalau semua yang harus saya tua di atas yang pikirkan, ya susah kita, tidak jadi seperti itu. Jadi memang katanya bahasa itu menjadi kesulitan. Tetapi kan kita ini kan punya bahasa tubuh yang baik kan. Di misi hobi itu ya kalau ngomong lapar kan tinggal buat action angkat senduk taruh di mulut coba dia lah tahu dia lapar itu. Yang sulit itu WC itu mau ke kamar mandi bukan itu suruh bawa kamus. Kalau mau ke kamar mandi itu bahasa Inggrisnya apa gitu supaya jangan sampai gelisah pingsan masuk rumah sakit kita kalau begitu. Nah itu kan jadi memang katanya ada kesulitan bahasa tapi tetap kemauan mahasiswa. Mungkin pertanyaannya itu dirubah adalah bagaimana sih mendorong mahasiswa ini untuk bisa menempa dirinya, untuk bisa berbahasa bukan hanya bahasa Indonesia. Apa yang harus dibuat oleh lembaga? Mungkin itu pertanyaan umum yang kita bisa buang. Kalian bisa buang di grup mana, kira-kira apa yang disiapkan. Atau rubah, ada tidak mahasiswa yang mau belajar bahasa Inggris? Yakin di kampus akan memberikannya gratis, tapi ada tidak yang mau mengorbankan waktu. Saya masih ingat kita mempunyai dulu guru Korea mau datang mengajar bahasa Korea. Tiaraga itu salah satu ikutnya. Kami butuh 50 mahasiswa yang mendaftar 12 orang. Sudah pakai paksa, pakai tarik, susah setengah mati. Jadi kalau pertanyaanmu tadi itu setuju lah. Jadi apakah animo antusiasme mahasiswa untuk ikut kegiatan itu masih bisa diandalkan dan banyak tidak. Nah itu jadi mungkin harus dibalik pertanyaannya, apa sih yang membuat mahasiswa itu sedikit kurang antusias untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu? Apakah medsos lebih berkuasa dibandingkan kegiatan kampus? Main HP lebih baik daripada ikut kegiatan di kampus? Itu sih belum dibuat penelitian, tapi bagi saya kesimpulan sementara ya seperti itu. Kayaknya daya tarik hidup personal lebih kuat dibandingkan daya tarik hidup kolektif. Begitu tarik nafasnya. Ya. Ya Bapak, kita ke pertanyaan terakhir. Seperti yang kita ketahui, kalau berbicara tentang mahasiswa berarti berkaitan juga dengan beasiswa. Jadi pertanyaan saya, dari pihak kampus sendiri ada berapa sih
Iya, jadi memang kampus kita belum secara masif menawarkan beasiswa. Hanya beasiswa negara yang dikelola oleh kemahasiswaan itu. Yang selalu ada itu setiap tahun adalah Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar itu terakhir kita dapat 128 orang. Pelamarnya ada 498 orang, tetapi kuota dari negara hanya 128. Jadi kalau toh kegiatan kita hari ini dipublish dan didengar oleh anak-anak SMA, kampus kita menyediakan juga itu beasiswa KIP kuliah itu. Beasiswa yang sangat besar, saya kira sangat lengkap. Hari ini masih 5.700.000 per semester untuk prodi yang B. Itu masuk di rekening mahasiswa. Kemudian masuk di rekening universitas ada 4 juta. Jadi saya kelola satu anak itu dapat uang 9.700.000. Itu berarti uang SPP, uang SDPP, uang BOP, uang SKS itu cukup, malah lebih. Sehingga anak-anak itu dipaksa harus tamat 8 semester karena dibantu 9.700.000 setiap semester. Terus anak kita tamat 8 semester, itu menjengkelkan. Itu dari segi KIP ya. Nah, syarat untuk KIP itu yang pertama Kartu Indonesia Pintar, kartu yang warna ungu itu. Nah, kalau punya kartu itu jalan tol mau ke beasiswa KIP itu. Itu yang 2022 ini. Kemudian ada beasiswa yang sedikit unik itu dari Van de Venter. Itu beasiswa dari Belanda, sekarang dikelola di Jogja itu beasiswa yang Anda melamar, komunikasi dari dahulu selalu ada yang lolos. Saya cerita tahun ini ada tidak yang lolos. Itu Anda lolos hanya berdasarkan kemampuan Anda menceritakan who am I, dan berdasarkan ceritamu itu menyebabkan orang tergerak hatinya untuk menolong Anda, karena di cerita itu Anda sangat berhasrat mau maju, tetapi ada kesulitan 1-2 hal ini. Itu setiap bulan dapat 700.000 setiap bulan. Nah, setiap bulan Anda harus menceritakan apa yang Anda buat. Bangun pagi buat apa, pergi ke gereja, bantu di gereja, bantu di perpustakaan. Nah, semakin baik narasi Anda itu setiap semester, semakin lancar Anda mendapat uang. Itu yang Van de Venter. Beasiswa yang rutin juga itu kita punya beasiswa solidaritas. Nah, ini ada dana 250 juta setiap tahun. Nah, kita bagi untuk mahasiswa kita. Nah, karena namanya solidaritas, dalam perkembangannya ini kita akan memberi beasiswa kepada mahasiswa yang sungguh amat sangat miskin dan mau tamat di Unwira. Nah, itu nanti keputusannya ada pada prodi sesama kalian, dan pasti saya yakin kalau ikut ukuran badan, berat badan, nanti saya yang tinggal kayak kira-kira yang gemuk-gemuk tidak lulus. Itu kesulitannya ya. Jadi itu beasiswa yang ya, ada beberapa beasiswa bukan beasiswa, beberapa beasiswa yang Pemda atau kabupaten itu melakukan itu. Kabupaten atau Pemda itu secara personal berhubungan dengan orang, kemudian dia bisa memberikan beasiswa itu. Itu yang saya ingat. Oh, ada satu beasiswa yang bukan urusan kita, itu ada aktif peduli mentawai, ada kabupaten miskin yang kita bantu 1-2 anaknya untuk kuliah kita dengan gratis. Gitu. Oke. Apalagi beasiswa itu saya pikir ya beasiswa itu. Terus beasiswanya paling tidak itu yang saya pikir beasiswa itu. Jadi kita tidak bisa masuk di aturan Singkat Mawa itu 30% mahasiswa itu harus mendapat akses untuk beasiswa. Kita belum sampai ke sana, kita belum sampai 0,5% juga. Itu saya pikir beasiswa. Habis itu pertanyaan. Habis pertanyaan. Ada satu lagi. Oke. Apa sih harapan Bapak sebagai wakil rektor 3 untuk universitas itu? Harapan terbesar sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan untuk universitas, menurut saya sudah melakukan cukup banyak hal
yang dipikirkan untuk kebaikan dan masa depan mahasiswa. Harapan yang lain itu justru untuk mahasiswanya. Saya begitu kepingin ya mahasiswa itu merancang kegiatan, membuat kegiatan yang terpublish secara nasional, syukur kalau bisa internasional, sehingga namanya anak itu terkenal, kampus kita juga akhirnya terdorong naik. Nah karena itu diharapkan, saya tidak tahu, syukur kalau bayangkan tiba-tiba mahasiswa komunikasi yang like TikToknya 3 juta gitu, wah itu pasti kita lapor kemana-mana. Mahasiswa komunikasi buat senyum ajaib, followersnya 3 juta gitu. Nah kalau bisa seperti itu kan hal-hal yang sebenarnya kita berharap dari mahasiswa melakukan itu, sehingga kalau terpublish kan akan diketahui dari mana dia nanti. Nah seperti itu. Jadi kegiatan di kampus tadi ada banyak ya, kegiatan di kampus ada banyak. Ya, dari awal kita ngomong tadi itu kegiatan itu salah satu dari mulai kita. Urutan pertama itu program kreativitas mahasiswa. Urutan kedua itu di kampus ministry. Di kampus ministry itu ada bina integritas diri mahasiswa. BINMA itu ada. Itu kamu punya Pastor Joseph itu dia punya think-tanknya. Terus di kampus ministry ada banyak kegiatan seperti itu. Di kemahasiswaan Pisma itu selalu yang juara orang luar Unwira. Itu sedikit ajaib itu. Nah, kita mau itu kita di sini dari seperti yang baru-baru ini kan IPM atau FISIP yang buat. Nah kalau FISIP yang buat, nanti peserta dari FISIP itu untuk ikut Pisma, yang ikut di FISIP itu dia ikut sudah nanti di tingkat Pisma. Karena itu memang harus dilatih, didorong dan dibiasakan. Menurut saya seperti itu. Harapan terakhir ya, baik perguruan tinggi maupun mahasiswa dengan pekerjaan kita, akreditasi lembaga bertahan baik, akreditasi prodi bertahan baik, para dosen meningkat jabatan akademiknya, dan kita semua bisa beres. Oke, saya pikir Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast kami hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Servas sebagai Wakil Rektor 3 yang telah bergabung bersama kami di podcast ini. Teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kami di Ilmu Komunikasi Unwira. Saya Angel Molo, presenter hari ini bersama dengan rekan kami yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.